Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah kebohongan. Wow, bicara tentang kebohongan, kira-kira apa ya yang akan terungkap dan ketahuan ya bahwa dia bohong. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan pernah percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah kebohongan yang akan terungkap. Ini bisa kebohonganmu atau kebohongannya. Energinya bisa terbolak-terbalik, vice versa. Kalau kamu mempunyai kebohongan atau yang disembunyikan, dirahasiakan, jangan sampai ketahuan ya. Kira-kira apa saja ataupun mungkin dari dirinya yang membohongimu dan akhirnya ketahuan. Di sini ada kartu Judgment. Bicara ketidakjujuran ya, dimana dia mempunyai sisi pribadi yang ya kalau mau dibilang dua kepribadian seperti gitu, dimana dia bertopeng, dimana dia mau dilihat baik ya, tetapi akhirnya orang-orang tahu bahwa ternyata ini seperti malaikat padahal hatinya seperti iblis ya, dimana dia ramah, terus juga mukanya seperti malaikat, dilihat baik, dilihat tulus, padahal semuanya itu hanya palsu untuk mendapatkan sesuatu ya, untuk menggolkan sesuatu. Jadi ke depan ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu atau kamu akan tahu bahwa oh ternyata nih orang ini karakternya jahat, buruk ya, walaupun mungkin terselubung ya dengan mulut manis, muka yang manis gitu ya, ataupun dengan firman Tuhan ya, ayat-ayat macam-macam, rajin ibadah dan lain-lain, untuk apa? Mengelabui mangsa-mangsanya. Nah ini hati-hati, karena kamu akan mendapatkan orang-orang yang mungkin, bahkan orang-orang yang mungkin kalau mau dibilang ya sudah dewasa, ataupun mungkin di circle yang seharusnya sopan ya, yang contohnya guru, tapi kok kelakuannya kayak begitu, ataupun mungkin dari segi religi ya, tapi kok tidak mencerminkan kasih ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana hanya tameng aja, padahal sebenarnya kelakuan dan hatinya buruk ya. Oke. Yang akan terungkap ya, kebohongan-kebohongan mereka ya. Di sini Five of Swords, orangnya pemalas ya. Jadi kamu akan mengetahui bahwa nih orang ini pemalas, dimana mungkin kondisinya dia menyupportmu ya. Ini ada beberapa seperti gitu, menyupportmu ya, ataupun mungkin kondisinya dia bilang saya nggak bisa kerja di situ karena kondisinya toksik ya, padahal saya bukan toksik, dianya malas ya. Jadi dia mau kamu yang kerja gitu, dia hanya tidur-tiduran, atau mungkin kamu melihat bahwa nih orang nih karakternya kok mager-mageran, oh ternyata memang malas, alasan sakit. Nah ini ya, jadi kebohongannya
terungkap, yaitu orangnya memang pemalas. Kalau kamu punya mungkin karyawan atau pasangan ini ya, jadi ada beberapa yang alasan sakit, alasan lingkungan toksik, jadi saya nggak bisa kerja di situ ya, padahal sebenarnya dia malas bekerja ya, ataupun mau gaji buta aja dengan alasan sakit gitu ya. Jadi ada pemalas ya, ketahuan bahwa dia tuh orangnya pemalas, dia membohongi kamu dengan kata sakit padahal memang dia malas. Ten of Wands ya, bicara tentang kebohongan di sini. Ten of Wands di sini dia hilang tanggung jawab ya, tetapi bercerita di sana sini bahwa saya menafkahi istriku, anakku, atau saya sebagai wanita yang soleha, wanita yang ya pokoknya macam-macam versi dia yang baik ya. Begitupun pria ya, seolah-olah tanggung jawabnya sudah oke gitu, padahal sebenarnya malah kalau dari sisi laki-laki dia tidak menafkahi, tidak bertanggung jawab, orang manipulasi ataupun kontak fisik ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini ketahuan bahwa ternyata dia kasar ya. Apa yang dia lakukan itu tidak bagus ya terhadap keluarganya, dari bentakan ya, dari ucapan ataupun tindakan. Tapi di sini lebih ke tulang punggung sih saya lihatnya, dimana dia bilang saya sudah menafkahi padahal sebenarnya enggak ya. Jadi kebohongan ya, atau kalau mau dibilang di sini akhirnya kamu tahu bahwa orangnya tidak pantas bersamamu karena dia tidak bertanggung jawab ya. Kalaupun mungkin kondisinya di sini saya merasakan energinya paling besar adalah mungkin sudah pisah ya, sudah bercerai, akhirnya ya kamu menjadi tulang punggung sendiri. Dia tidak menafkahimu, tetapi seolah-olah di publik memperlihatkan bahwa dia adalah sosok yang bertanggung jawab, tetapi akhirnya orang tahu bahwa ternyata dia nggak bertanggung jawab gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu mengajukan perceraian karena orangnya tidak bertanggung jawab, akhirnya ketahuan bahwa ternyata selama ini dia berdrama gitu ya. Kita lihat lagi, ada Seven of Cups ya. Bicara Seven of Cups di sini, ada beberapa yang akhirnya ketahuan bahwa dia selingkuh. Ini bicara selingkuh, ketahuan bahwa ya ternyata kamu memuja-muji gue gitu ya, tapi ternyata kamu punya di belakang juga gue ya. Tapi ya itu kembali lagi ke pribadi, karena saya lihat di sini memang ada masalah sehingga dia mengambil keputusan untuk selingkuh ya, karena komunikasi kurang antar kalian. Ya itu mungkin harus dibicarakan kembali ya, karena di sini ada kesakitan, ataupun mungkin kondisinya ketahuan bahwa dia memang tidak setia ya, ketahuan bahwa dia memang tidak setia ataupun tidak mau memperjuangkanmu gitu. Ini lebih ke mungkin kondisinya kamu belum menikah ya. Kalau belum menikah berarti dia tidak memperjuangkan kamu aja ya. Kebohongannya terbaca karena mungkin kamu mau minta nikah ataupun apapun, tapi dia yang nggak mau gitu ya. Padahal kamu sudah berjuang bersamanya, mungkin biaya hidup dan macam-macam ya, tetapi dia nggak mau ada satu ikatan yang nyata gitu, yang betul-betul sah ya di mata negara maupun di mata Tuhan gitu. Nah ini ya, jadi kebohongannya secara tidak langsung ya dia memanipulasi kamu dengan kata cinta, padahal sebenarnya ya cinta karena mungkin tubuhmu, mungkin hartamu. Nah ini ya, akhirnya kebohongannya terbaca karena entah dia tidak setia ya. Kalau dia selingkuh berarti memang kebohongannya bahwa dia tidak cinta kamu. Kalau dia selingkuh berarti dia nggak cinta kamu, dia nipu itu, karena ya dia mendapatkan wanita lain atau pria lain yang lebih dari dirimu ya. Oke, dan terakhir di sini kebohongan yang akan terungkap nanti ya. Saya lihat di sini ada orang yang sok kaya ya, akan ketahuan. Jadi jangan terlalu flexing ya. Kamu terkoneksi dengan orang-orang flexing atau mungkin kamu yang flexing, akhirnya terbongkar bahwa itu mungkin bukan punya kamu, ataupun mungkin belum lunas tapi pamer-pamer ya, atau milik orang atau pinjaman gitu kan. Ya seperti gitu
ya, tinggal di rumah mewah padahal rumah orang, artinya rumah kontrakan gitu, ataupun mungkin rumah keluarga ya, nggak punya rumah tapi belagu punya rumah gitu ya, ataupun belagu ya padahal masih kredit gitu. Begitupun dengan mungkin contohnya apa ya dibilangnya, kendaraan padahal masih kredit, itu kan belum lunas ya tapi sudah pamer ya. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini milik orang ya, berfoto selfie Pak dengan milik orang padahal sebenarnya itu pinjaman. Nah ini ya, hati-hati di sini. Kamu terbuai dengan orang-orang yang flexing padahal cuman pamer atau minjam ya. Ini ada juga ke bisnis ya, bisnis yang bagaimana caranya supaya kamu tergiur dengan wah dia cepat sekali dapat mobil, wah dia sudah kaya, iya karena apa, bisnis ini bisnis itu, padahal ujung-ujungnya cuman flexing, punya orang dia foto-foto ya. Ini hati-hati ya, supaya kamu tergiur untuk bisa menginvestasikan dana kamu, atau kamu juga menjadi ya kalau mau dibilang member atau apapun seperti gitu, padahal sebenarnya itu cuman iming-iming doang ya. Ya seperti gitu sih yang saya lihat ya. Ada yang bertopeng, kebohongan bertopeng, ada yang pemalas ya, malas kerja ya, terus juga ada yang tidak menafkahi, tidak bertanggung jawab, ada yang ketahuan selingkuh, dan ada yang ketahuan kebohongan bahwa untuk popularitas aja ya, kebohongan bahwa untuk bisa mengelabui kamu ya, karena flexingnya dia, karena suksesnya dia, padahal sebenarnya itu tipu ya, bukan miliknya, ataupun ya miliknya tetapi belum lunas gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, semoga resonate untukmu. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial mereka yang akan datang untuk membohongimu atau ketahuan bohongnya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan J, L, V, K, A, I, D, P, R, C, O, N, H, T, dan U. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, L, V, K, A, I, D, P, R, C, O, N, H, T, dan U ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun belum resonate dari inisial, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat dari koneksi zodiaknya. Baik, untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Taurus, ada bintang Leo, Gemini, Cancer, Aries, Aquarius, Libra, dan ada bintang Scorpio. Wow, Scorpio double ya. Berarti Scorpio energinya tinggi nih ya. Ketahuan bohongnya lebih ya dibandingkan bintang-bintang yang lain ya, dimana manipulatif ya, dimana energi Scorpio tinggi. Tetapi ya ini hanya prediksi ya. Kalau ini resonate berarti energimu ya, tetapi bukan berarti semua Scorpio pembohong ya. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak di sini bintang Scorpio terkoneksi denganmu. Ada juga Taurus, Leo, Gemini, Cancer, Aries, Aquarius, Libra, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.